Hai guys, selamat datang di channel Reza Aprianto. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, segera subscribe ya, biar tidak ketinggalan pembahasan matematika lainnya. Oke, terima kasih guys. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang sudut relasi trigonometri. Pertama, kita harus memahami apa yang dimaksud kuadran di trigonometri. Untuk lebih jelas, kita bisa lihat seperti ini. Nah, kuadran di trigonometri itu ada 4. 0 sampai 90 itu adalah kuadran 1. Sementara 90 sampai 180 itu adalah kuadran 2. Lalu 180 sampai 270 itu adalah kuadran 3. Lalu 270 sampai 360 itu adalah kuadran 4. Ketika kalian belajar sudut berelasi di trigonometri, maka kalian akan mendapatkan rumus-rumus seperti ini. Ya, ini adalah rumus-rumus sudut berelasi dari kuadran 1, lalu kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Wow, banyak banget ya rumusnya. Oke, supaya tidak terlalu banyak rumus yang dihafal, maka kita akan mempelajari aturan sudut relasi. Aturannya seperti apa? Aturannya gampang loh, cukup seperti ini. Oke, aturannya ada 2 ya guys. Yang pertama, kita pahami dulu tanda di setiap kuadran. Ya, cukup ingat semua sindikat bertangan kosong. Maksudnya adalah di kuadran 1 semua positif. Lalu di kuadran 2 sinnya yang positif. Lalu di kuadran 3 tangannya yang positif. Dan di kuadran 4 kosnya yang positif. Gampang kan? Yang kedua, kita pahami sudut acuannya. Jika sudut acuannya 90 derajat atau 270 derajat, maka akan berubah. Sin berubah jadi cos atau sebaliknya. Tan berubah jadi kotangen atau sebaliknya. Sekan berubah jadi kosekan atau sebaliknya. Nah, jika acuannya 180 atau 360, maka tetap sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Tapi gimana ya cara menggunakan aturannya? Kita lihat contoh soal aja. Oke guys, kita masuk ke contoh yang pertama ya. Tentukan nilai dari sin 120. Bagaimana cara menjawabnya dan bagaimana cara menggunakan aturan yang tadi ya. Kita lihat di sini. Yang pertama kita harus mengenali dulu sudut 120 derajat itu ada di kuadran berapa ya. Betul, ada di kuadran 2. Yang di sini sudah dituliskan juga sebetulnya. Nah, di kuadran 2 berarti kalau kita ingatnya semua sindikat bertangan kosong, berarti sin di kuadran 2 itu positif. Sehingga hasil sin 120 nanti harus positif ya. Jadi kalau kita sudah tahu kuadrannya itu kuadran 2, berarti sinnya harus positif nanti ya. Lalu langkah yang kedua adalah 120 bisa kita gunakan 2 acuan, yaitu 90 atau 180 ya. Kalau dari 190 ini ditambah alfa, kalau dari 180 ini dikurangi alfa, karena ini posisinya kalau dari 90 lebih, kalau dari 180 kurang. Oke, kita bahas yang pertama, acuannya adalah 90. Nah, kalau 90 plus alfa berarti alfanya berapa? Supaya nilainya 120. Ya, alfanya adalah 30 derajat. Nah, ingat lagi, kalau yang dijadikan acuan 90, maka akan berubah. Sin akan berubah jadi cos, dan nilai cosnya harus positif karena kuadran 2 sinnya positif. Ya, jadi sin yang dimaksud adalah sin yang 120. Kalau ini kenapa berubah jadi cos? Karena acuannya adalah 90. Tapi ingat,
positif ya. Nah, sehingga kita tuliskan sekarang cos 30. Hasilnya adalah setengah akar 3 ya. Seperti itu. Yang kedua adalah acuannya 180 derajat. Berarti ini 180 min alfa. Alfanya berapa? Ya, alfanya adalah 60 derajat ya. Jadi 120 itu adalah 180 dikurangi. Kita dapat alfanya. Karena acuannya adalah 180, berarti tetap sin ya. Jadi kita tulis sin tetap sin, dan di sini alfanya adalah 60. Jadi sin 60. Nah, nilainya adalah setengah akar 3. Gitu guys ya, gampang sekali ya cara menggunakan aturan yang tadi kita jelaskan. Oke guys, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Tentukan nilai dari tan 315 ya. Mari kita jawab. Pertama, kita harus tahu 315 itu ada di kuadran berapa ya. 315 itu ada di kuadran 4. Nah, kalau kita ingat yang tadi, semua sindikat bertangan kosong di kuadran 4 itu cosnya yang positif. Berarti selain cos, dia negatif. Sehingga tangan di kuadran 4 itu akan negatif. Jadi nanti nilai akhirnya harus negatif. Ingat ya, nanti nilai akhirnya harus negatif. Yang kedua, 315 ini kita bisa gunakan dua acuan, yaitu 270 atau 360. Ya, mari kita uraikan satu-satu. Jika 270 berarti plus alfa ya, karena 315 itu lebih dari 270. Nah, berapakah alfanya? Ya, alfanya sudah ditentukan di sana 45 derajat. Artinya 270 ditambah 45 hasilnya adalah 315. Nah, karena yang jadi acuannya adalah 270, maka tangan akan berubah jadi kotangan ya. Nah, tapi karena nilai tangan di kuadran 4 itu negatif, maka kita tuliskan negatif kotangan 45 ya. 45 ini dari alfanya ya. Nah, jadi di sini negatif kotangan 45. Berapakah kotangan 45? Ya, kita lihat di sudut istimewa. Maka hasilnya adalah 1. Kotangan 45 hasilnya 1, berarti hasil akhirnya adalah negatif 1 ya, karena di sini ada negatifnya. Kenapa negatif? Karena kuadran 4 gitu ya. Nah, berikutnya 360 yang kita jadikan acuan. 360 otomatis min alfa, karena 315 itu kurang dari 360. Berapa alfanya ya? Alfanya juga kebetulan sama 45 derajat ya. Nah, karena yang dijadikan acuan adalah 360, berarti tetap tangan tetap jadi tangan. Ya. Nah, tapi negatif ya tangannya. Maka di sini kita tulis negatif tangan 45. Tan 45 berapa? Tan 45 adalah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 1. Ya, seperti itu. Oke guys, kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang terakhir ya. Di sini tentukan nilai dari cos 600 derajat. Nah, loh, ini sudutnya lebih dari 1 putaran. Nah, tapi jangan panik, kita akan jawab jika sudutnya lebih dari 360 atau lebih dari 1 putaran. Caranya gampang sekali ya. Jadi sebelum kita hitung ada di kuadran berapa, kita kurangi dulu dengan 1 putaran ya. Jadi 600 kita kurangi dulu 360. Nah, ternyata hasilnya adalah 240 ya. Artinya cos 600 bisa kita ganti dengan cos 240 ya. Nah, baru dari sini kita jabarkan kayak tadi lagi ya. Jadi kalau sudutnya lebih dari 2 putaran bagaimana? Tinggal kita kurangi nanti 720. Bagaimana kalau 3 putarannya? Tinggal dikurangi kelipatannya aja ya. Nah, kita kembali lagi ke cos 600 itu artinya cos 240 derajat. Nah, yang pertama kita harus tahu 240 derajat itu ada di kuadran berapa ya. 240 itu ada di kuadran 3. Nah, kalau kita ingat-ingat yang tadi lagi ya, semua sindikat bertangan kosong. Kalau di kuadran 3 itu tangannya yang positif. Artinya selain tangan negatif, otomatis cos di kuadran 3 juga negatif. Nah, kita lanjut yang kedua sekarang. 240 ini bisa dijabarkan menjadi 2 acuan. Bisa 180, bisa juga 270 ya. Kita uraikan satu-satu.
pertama 180 plus alfa. Berapakah alfanya? Alfanya adalah 60 ya. Artinya 180 ditambah 60 itu artinya 240. Nah, karena yang jadi acuannya adalah 180, maka di sini cos tetap cos. Tapi kalau di situ ada negatif ya. Nah, negatifnya karena tadi kuadran 3 itu cosnya negatif. Sehingga negatif cos 60. Cos 60 itu berapa nilainya? Cos 60 adalah setengah ya. Jadi hasil akhirnya adalah negatif setengah. Nah, maka kesimpulannya adalah cos 600 itu setara dengan cos 240 dan hasilnya adalah negatif setengah. Itu ya cara menjawabnya. Nah, acuan yang kedua adalah 270 min alfa. Berapakah alfanya? Alfanya adalah 30 derajat. Ya, karena yang dijadikan acuannya adalah 270, maka akan berubah, cos berubah jadi sin ya. Ini negatifnya diambil dari yang kuadran ya tadi ya. Sehingga jadi min sin 30. Berapa nilai sin 30? Itu juga setengah ya. Sehingga akhirnya nilainya adalah min setengah. Jadi sama saja ya menggunakan acuan yang atas atau yang bawah. Ya, itu aja untuk contoh ketiga ya. Jadi gak usah panik kalau sudutnya lebih dari 360 atau mungkin lebih dari 720. Tinggal kurangin aja. Kurangi 1 putaran, kurangi 2 putaran, atau mungkin kurangi lipatan putarannya. Oke guys, itu aja pembahasan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share ke teman-teman yang lain. Terima kasih.